Kenapa sih laki tuh bisanya cuma nyakitin, terus bikin sedih, bikin nangis, bikin kecewa. Nggak ada gitu satu cowok aja buat Unye yang bisa bikin Unye happy, bikin Unye nggak kambuh terus bipolarnya, bikin Unye yang semangat ngonten. Hai sayang-sayangnya aku, balik lagi sama gue Unye. Ya Allah, kita udah lama banget gak pernah ketemu. Kamu kangen gak sama aku? Enggak. Udah enggak, kalau enggak aku gak ngonten deh. Katanya kemarin bilang kangen sama Unye, sekarang bilang gak kangen. Gimana sih? Kamu kayak dia deh. Tau gak dia siapa? Dia yang menyakiti hatimu, terus meninggalkanmu buat dirinya. Gimana? Curhat. Nah, jadi setelah sekian lama tidak mengonten, berapa lama ya? Gak lama-lama banget sih. Mungkin beberapa bulan lalu tuh gue tuh gak terlalu gak terlalu aktif banget di YouTube ya. Karena biasa jomblo. Terus lagi, sorry nih ya kalau ngomongnya agak cadel. Jadi gue tuh kayak abis piercing lidah, jadi agak sakit. Jadi kayak baru banget piercing tadi siang, jadi agak-agak bengkak gitu, terus agak susah ngomongnya. Tapi gue kangen sama kalian, pengen mengonten gitu. Jadi mau nggak mau ya udah dipaksain demi kalian gitu kan. Udah kayak gitu deh, nggak penting sih sebenarnya. Nah, jadi gue mau cerita. Kalau gue lagi galau, abis putus tahun yang lalu sama mantan gue. Biasalah. Kenapa sih laki tuh bisanya cuma nyakitin, terus bikin sedih, bikin nangis, bikin kecewa. Nggak ada gitu satu cowok aja buat Unye yang bisa bikin Unye happy, bikin Unye nggak kambuh terus bipolarnya, bikin Unye yang semangat ngonten. Wah, anak aku kelihatan ya? Oh, ada anak aku kelihatan. Aku punya anak. Oh, enggak kelihatan. Punya kucing namanya Melo. Kenapa Melo? Karena maminya Melo terus. Jadi namanya Melo. Gitu. Nah, terus aku mau cerita nih ke kalian kalau aku baru aja abis rinoplasti. Mukanya beda nggak? Beda nggak? Enggak sih, beda aja. Jadi aku tuh abis rinoplasti sebulan yang lalu. Ya, sebulan lalu nggak sih? Sebulan yang lalu, karena hidung aku bengkok. Mungkin kalian kalau yang merhatiin Unye tuh pasti tahu gitu kalau hidung Kak Unye tuh bengkok. Tapi sekarang udah nggak tahu ya bengkok atau enggak ya. Maksudnya masih bengkok atau enggak, nggak tahu, kalian yang menilai. Jadi kemarin tuh Instagram gue sempet rame gara-gara gue itu rinoplasti lewat kok jadi lewat sih. Rinoplastinya pakai cartilage dari tulang rawan telinga sama kulit atau lemak di perut ya. Kulit perut atau lemak di perut lah, gue lupa nanya sama dokternya. Sama pakai implan gitu sekitar sebulan yang lalu. Dan sekarang udah lepas perban, lepas jahitan, dan gini hasilnya. Beda nggak? Nggak. Ya emang dari dulu jelek sih, makanya ditinggalin terus. Kenapa sih kaunya harus rinoplasti lagi, atau kenapa harus operasi hidung? Karena kaunya pengen cantik. Semua cewek pasti pengen cantik, pengen ngebuktiin sama orang yang udah nyakitin bahwa gue juga bisa lebih cantik dari sebelumnya gitu. Bener gak sih? Harus bener dong. Ini cewek-cewek nih ya yang di luar sana yang disakitin sama pacarnya atau sama mantannya atau sama gebetannya, kalian harus bisa buktiin bahwa kalian bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalian kalau mau tahu foto Unye yang dulu, wah drop say. Mesti gue tuh gue liatin nggak sih di layar? Pokoknya kalau misalnya kalian mau ngelihat muka Kak Unye sebelum Kak Unye rinoplasti, kalian komentar di kolom komentar sini ya. Komentar Kak Unye mau dong spill mukanya yang dulu gimana gitu. Beda banget. Bedanya itu 99%. Bener gak sih? Mas, ada di sini ada
mas editor sama kameramen gue yang paling keren, yang gede banget badannya, enggak semok. Nah gitu. Jadi kaunya tuh kenapa harus rinoplasti sih kakak tuh nggak bersyukur, kakak tuh udah cantik, lo nggak tahu gue yang dulu kayak gimana, jeleknya kayak gimana, makanya gue diselingkuhin dan gue ditinggalin. Itulah alasan gue rinoplasti, mempercantik diri. Kenapa sih nggak dari dulu gitu? Ya dari dulu mana gue tahu, bukan tahu ya, lebih ke kayak gue kan udah pernah punya anak ya, gue punya anak, gue hamil, melalui hamil, gendut, mana ada gue mau kepikiran rinoplasti gitu kan. Seiring berjalannya waktu kan gue punya teman gitu kan, terus kayak oh dia operasi hidung, oh gue pengen mungkin kalau gue operasi hidung gue bisa lebih cantik, ternyata enggak, biasa aja, sama aja. Jadi gue itu udah 4 kali rinoplasti atau operasi hidung. Kenapa? Karena yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu bengkok. Hidung gue bengkok. Dan ini yang keempat, mudah-mudahan gak bengkok lagi. So far sih yang gue lihat sih gak terlalu bengkok ya. Dibandingkan yang ke satu itu sebenarnya gak terlalu bengkok, cuman dia gak terlalu mancung, jadi natural banget. Nah yang kedua bengkok, yang ketiga bengkok banget, dan ini yang keempat gitu. Gue sebenarnya nggak mau juga buang-buang duit gitu kayak operasi hidung, nggak kebanyakan duit juga gue, cuman pengen memperbaiki yang tidak baik gitu loh. Bukannya gue nggak bersyukur juga ya dengan yang udah Allah kasih, nggak juga, cuman ya saya pengen memperbaiki gitu, maksudnya pengen ngebagusin apa yang memang sudah bagus yang diberi sama Allah gitu loh. Dan memang salah satunya karena gue sakit hati, karena gue diselingkuhin, karena gue ditinggalin gitu. Sakit banget sumpah. Mungkin kalian yang pernah ngerasain diselingkuhin, ditinggalin sih enggak ya, karena gue yang ninggalin. Itu sakit banget. Dan kayak sakit batin itu lebih sakit dibandingkan sakit fisik gitu. Anjing susah banget ngomong gue ya, karena ininya masih sakit banget. Nah buat para wanita di sana harus bisa glow up bener nggak sih ngomongnya? Glow up tuh nggak mahal kok. Lo tinggal skincarean, yang gendut bisa diet, bisa kurangin karbo. Gimana caranya biar bisa lebih baik, biar bisa bikin mantan menyesal, tapi tidak untuk balikan lagi. Cuman buat dia menyesal aja, nggak usah balikan lagi. Karena gue itu tipikal orang yang nggak pernah balikan sama mantan, hampir nggak pernah balikan sama mantan, kecuali misalnya gue baru putus sama dia dalam jeda waktu beberapa bulan, gue belum pacaran, dia belum pacaran, mungkin bisa balik lagi. Tapi kalau misalnya gue sudah membuka hati untuk orang lain, atau dia sudah membuka hati orang lain, atau lagi udah pacaran, itu udah nggak mungkin banget gue balikan sama dia gitu loh. Ngapain kita harus kayak membaca buku yang udah kita baca gitu loh. Kayak nggak penting banget, cowok masih banyak men, meskipun gue masih jomblo sampai sekarang. Jadi kayak pacaran putus. Jadi sekarang tuh kayak udah berpikir kayaknya gue harus fokus kerja deh, nggak usah pacaran. Karena kalau misalnya emang sih berdua denganmu asik, nggak lebih baik. Kalau baik berarti nggak mungkin putus. Kalau misalnya putus berarti ya mungkin gue harus sendiri dulu, fokus kerja, fokus sama anak-anak, fokus sama orang yang udah peduli sayang sama gue gitu. Karena ya kalian mungkin yang followers gue yang lama atau viewers gue yang lama, kalian pasti tahu kalau gue mempunyai bipolar disorder dan suka menyakiti diri sendiri. Ibaratnya kayak gue selalu merasa bahwa nggak ada orang yang sayang sama gue, tapi ternyata tanpa gue sadari sebegitu banyak banget yang sayang sama gue, termasuk kalian yang suka nge-support gue lewat DM, lewat komentar di Instagram, lewat komentar di YouTube gitu. Dan gue tuh kadang tidak menyadari itu gitu. Dan gue tuh selalu tidak bersyukur akan semua yang udah sayang sama gue gitu loh. Salah banget. Tapi yang gimana ya, namanya orang gila kayak gue gitu kan, agak-agak gilingan padi gitu. Nah dari setahun yang lalu putus itu, gue memang agak down.
dan jarang konten, jarang ketemu sama orang, jarang ketemu sama teman-teman gue, hampir sedikit hilang dari sosial media, hampir sedikit hilang pekerjaan karena galau, karena lelaki sok nyakitin perempuan. Kenapa sih laki-laki itu selalu menyakiti perempuan, bikin kecewa? Kenapa coba? Gue nggak ngerti sampai sekarang tuh, bahwa gue belum kali ya, belum menemukan yang pas, yang cocok, sehingga selalu dipertemukan dengan yang salah. Biasalah ditemuin dulu sama yang salah. Kalau kata tarot sih katanya setahun lagi, kata Unyi setahun lagi nikah. Kita lihat Unyi bakal nikah sama siapa. Kalau gue sih sebenarnya sudah tidak mempunyai keinginan menikah, cuman kalau memang ada jodohnya, kalau misalnya Allah emang mengizinkan untuk menikah lagi, ya udah, berarti alhamdulillah. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa. Yang penting dikasih rezeki yang halal buat keluarga, buat anak-anak, buat orang-orang yang kerja di sekeliling gue, yang ngebantuin kerjaan gue gitu. Itu aja sih. Gue tuh tipikal orang yang gak neko-neko gitu. Mesti kayak ya udah, kalau gagal terus di relationship berarti tandanya gue harus sendiri dulu. Tapi emang sih kadang kayak sometimes gue selalu mikir bahwa kenapa sih gue tuh tidak seberuntung orang-orang yang punya relationship yang goals gitu, anjing iraha gitu, aing goals gitu. Padahal gue dilihat gue nggak jelek-jelek banget, nggak yang buruk-buruk banget, tapi emang belum dapetin yang pas. Nggak tahu, mungkin Allah lagi siapin si sang kekasih hati gitu ya, sosok kekasih hati yang lagi disiapin sama Allah buat Unye. Nggak tahu kapan, tungguin aja ada atau enggaknya gitu. Cuman gue sekarang lagi menikmati aja kegalauan gitu loh. Lama banget loh, pacaran 3 bulan, putusnya move on-nya 1 tahun lebih loh. Gila, kurang gimana coba? Bayangin sama kalian. Nah buat kalian, ini perempuan sih, gue sih males sih ngasih tahu sama laki-laki, gue khusus perempuan. Kalau memang dia nggak baik buat lo, mendingan tinggalin gitu. Maksudnya ketimbang lo harus ngerasain rasa sakit yang panjang dan lama banget demi mempertahankan hubungan yang toksik, tinggalin anjing. Cowok masih banyak, dating apps masih banyak tuh yang nyari. Siapa ya di sini suka ketemu sama Unye di dating apps? Itu fake. Unye nggak pernah main Tinder anjir. Unye nggak pernah main dating apps, bercanda. Nggak Unye nggak pernah main dating apps, itu mah fake account. Aduh ya Allah, bibir aing sakit, lidah aing sakit. Oh iya, nanti gue bakalan ngonten sama sahabat gue namanya Gayu. Mungkin kalian kemarin sempet ngeliat video gue sebelumnya. Kita tidak menampakkan muka karena pada saat itu gue baru habis banget rinoplasti ya. Gue habis banget operasi hidung, jadi hidung gue masih diperban. Kenapa nggak cuman suara doang? Karena hidung gue lagi diperban dan gue tadinya belum mau speak up tentang operasi hidung gue karena kan udah 4 kali ya Wak ya operasi hidung gitu. Nah sekarang makanya gue speak up. Nah nantinya gue bakalan konten sama Mas Gayu, namanya Mas Gayu, dan kita mau masak. Kalian nggak ada yang tahu kan kalau Unye itu hobinya masakan buat sang kekasih, tapi sang kekasihnya nggak ada. Jadi buat teman-teman aja dulu. Nah terus Unye tuh rencananya mau buka warung tenda. Ini baru rencana doang, tempatnya belum dapet. Kalau tempatnya mahal ya udah deh, berarti by PO aja gitu. Jadi masakannya masakan Sunda gitu loh. Karena gue tuh suka banget masakan Sunda. Masak masakan Sunda kayak jengkol, pete, cumi asin, yang kayak gitu-gitu lah pokoknya. Insya Allah nanti hari Minggu gue ngonten sama Mas Gayu. Ntar kalian wajib banget pokoknya nonton itu karena bakal seru banget. Kita bakal jalan ke pasar, bakalan masak, bakal makan bareng. Wah itu keren banget sih. Kayak wajib banget kalian tunggu. Dan ada gamesnya, pastinya ada games di sana. Gamesnya apa? Tungguin kontennya. Ya pokoknya gitu aja deh kontennya ya. Udah, gue cuma ngasih tahu aja ke kalian bahwa gue sehat,
gue baik-baik aja. Makasih banyak banget buat kalian yang selalu support, selalu doain Unye, selalu nungguin kontennya Unye. Jangan lupa di follow Instagramnya Unye, nanti ada di layar atau di description box. Terus ditunggu juga konten-konten gue selanjutnya, di share ke teman-teman kalian, di like, di komen, dan di subscribe. Dah gitu aja. Jangan lupa ditunggu konten gue sama Mas Gayu. Bye.